shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. Selamat sahabat anak-anak, apa kabar semuanya? Baik-baik ya. Seperti biasa, Mem mau menyapa anak-anak. Selamat sahabat anak-anak semuanya. Sekarang, Mem mau menyanyikan lagu. Mem mau menyapa anak-anak yang kecil-kecil. Yuk kita mulai ya. Yesus cinta yang kecil seperti Marcel. Yesus cinta yang kecil seperti Michelle, seperti Gevarel dan juga Maverick. Yesus cinta yang kecil seperti Abby. Sekarang kita mau mulai pelajaran sekolah sahabat kita. Ingat, nggak boleh lari-larian, harus duduk yang manis, nggak boleh main handphone. Oh ya, masih ingat nggak lagu Buka Tutup? Yuk kita nyanyi yuk. 1, 2, 3. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan di bawah. Jari-jari pun merayap sampai ke pipi. Buka mata lebar-lebar, intip di jari. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan dilipat. Duduk yang manis, mulut dikunci, buang kuncinya. Baik, sekarang kita mulai pelajaran sekolah sahabatnya. Selamat beribadah anak-anak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah pimpin kami. Kami mau belajar sekolah sahabat anak-anak. Berkati kami Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, amin. Save me, this I know, for the Bible tells me song, see the one singing below, they are with that he is strong. Yes, Jesus. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The surviving song. This I know, for the Bible tells me song. Little one who is below, they ask, but he is wrong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Selamat pagi adik-adik. Mem hari ini mau membacakan cerita mission. Cerita mission kita hari ini berkisah tentang anak perempuan bernama Sofia Kluska. Anak perempuan ini berusia 8 tahun dari Polandia. Nah, cerita ini bermula pada saat Sofia Kluska berusia 3 bulan.
ayahnya membawakan dia sebuah boneka beruang, dan ditaruhnya di sebelah tempat tidurnya Sofia. Nah, jadi pada saat itulah Sofia mulai menjalin keterdekat hubungan dekat dengan boneka beruang bernama Theodor. Nah, dikasih namanya Theodor. Lalu Theodor ini menjadi anggota di rumah si Sofia Kluska tersebut. Selalu tiap hari si Sofia bersama Theodor ini bersama-sama terus sama-sama tiap hari, dan Theodor sudah menjadi bagian dari keluarga si Sofia. Dari mulai tidur, makan, bergereja sama-sama, selalu dibawa si boneka beruang Theodor ini. Lalu suatu ketika si Sofia itu jalan-jalan bersama pengasuhnya di taman. Jalan, lalu jatuh, hilang, bonekanya tiba-tiba menghilang. Nah, Sofia sudah mencari-cari kemana-mana. Sofia merasa kehilangan. Lalu akhirnya pada saat sejak malam dia berusaha tidur, selalu berdoa, Tuhan, boleh nggak Theodor ditemukan? Ya kan, karena Theodor sudah sangat dekat. Apa saja yang dilakukan si Sofia selalu bersama-sama dengan si Theodor. Jadi dia berdoa sama Tuhan, mohon supaya si Theodor ditemukan. Lalu Ibu Sofia mulai ngeprint, ya, kalau zaman sekarang tuh diprint, dicetak foto-foto beruang kecil ini tadi, boneka beruang kecil ini ditempel di mana-mana supaya orang bisa lihat dan orang bisa temukan. Dan kalau orang bisa menemukan, bisa dikasih kembali ke keluarga Sofia ini. Lalu semua ibunya sudah tempel ya, ditempel di pohon, di mana, di dekat ruang di dekat tempat-tempat bermain anak-anak, ya kan. Kemudian lalu ayahnya karena kasihan melihat Sofia, karena dia sangat kehilangan Theodor, si boneka beruang kecil ini tadi, lalu ayahnya pergi ke toko mainan segala macam. Ayahnya tapi tidak menemukan boneka yang seperti Theodor ini. Lalu ayahnya ingat waktu itu dia beli di suatu toko, dan kayaknya di perusahaan Swedia, rasanya ayahnya mengatakan tidak akan ada di toko manapun. Lalu dia bertelepon toko yang waktu itu dia beli si Theodor ini. Kemudian si ayah menelepon manajernya, oh ternyata ada Pak, nanti ya kita kirimkan, ada, kami masih mempunyainya satu lagi bonekanya, ada, nanti kami kirimkan. Nah, akhirnya suatu ketika Theodor itu dikirimkan oleh perusahaan Swedia ini, sampailah di rumah daripada si Sofia. Akhirnya Sofia gembira sekali, senang sekali. Ternyata sudah bisa ditemukan boneka beruangnya si Theodor ini bisa ditemukan. Akhirnya dia mendapatkan lagi orang yang paling dekat dengan dia. Nah, cerita di sini bahwa kita juga sama. Kita anak-anak Tuhan harus selalu dekat dengan Yesus Tuhan, Juru Selamat kita. Kemana saja, baik tidur, makan, bermain, kita harus selalu dekat sama Tuhan. Jadi sama dengan halnya Sofia, karena sudah dekat, apabila hilang, semuanya terasa hampa, semua terasa hilang, kita tidak bisa ngapa-ngapain, sedih, ya. Jadi cerita mison kali ini mengajarkan pada kita, jadi kita tidak boleh mengalihkan pandangan kita sedikit pun. Pandangan kita tidak boleh sedikit pun teralihkan daripada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Oke anak-anak, jadi itu sebabnya kita harus percaya sama Tuhan, kita berpegang teguh sama Tuhan. Kita nggak boleh sedikit pun mau hilang pandangan dari Tuhan. Selalu berpegang pada tangan Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, dan selalu meminta Tuhan untuk menjaga kita, memeluk kita. Nah, persembahan sahabat ini akan diberikan kepada teman-teman kita yang ada di Polandia. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sekolah sahabat hari ini, berita mission hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua ya, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat sahabat, anak-anak semua, bertemu kembali pada hari Sabat ini. Pelajaran sekolah sahabat kita adalah pelajaran yang ke-8. Nah, ke-8 ya.
Senang sekali hari Sabat ini kita kembali dapat belajar bersama. Sebelum kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita, Mem ingin sekali mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama. Ayo mendekat kemari, kita akan bernyanyi 5 jari. Coba siapkan jarinya. Ayo kita nyanyi sama-sama yuk, sambil tersenyum ya. Siap. 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, ku gabung jadi satu, semuanya 10, lalu diputar menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu terbang tinggi, bunga-bunga dihinggapi, sayapnya warna-warni, sungguh indah sekali, kupu-kupu ciptaan Allahku. Sekali lagi ya. Ayo siapkan jarinya. Kita ulangi sekali lagi. Lima jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, ku gabung jadi satu, semuanya 10, lalu diputar menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu terbang tinggi, bunga-bunga dihinggapi, sayapnya warna-warni, sungguh indah sekali, kupu-kupu ciptaan Allahku. Terima kasih sudah bernyanyi bersama. Nah, sekarang Mem mau bercerita. Pada hari Sabat ini, cerita kita bagaimana pada saat Yesus berada di dunia ini. Yesus berada di dunia ini melakukan banyak sekali pekerjaan. Dia pergi dari satu kota ke kota yang lain. Ya, apa yang dilakukan Yesus? Dia mengajar, dia menyembuhkan orang sakit, dan dia melakukan mujizat yang banyak, membangkitkan orang mati, berkhotbah, bercerita untuk anak-anak, dan banyak sekali pekerjaan yang Yesus lakukan pada saat dia berada di dunia. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya memasuki sebuah desa yang kecil. Pada saat Yesus berjalan di sana, dia mendengar ada suara orang yang memanggil dia. Yesus, Yesus, tolong kami, Yesus, Yesus. Lalu Yesus melihat di pinggir jalan, di bawah pohon, ada banyak orang. Lalu dia mulai hitung, berapa orangnya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang yang memanggil Yesus. Yesus, Yesus, tolong kami Yesus. Kami ini kena penyakit kusta. Tolong Yesus, kami sudah berobat kemana-mana, tidak bisa sembuh. Tolong kami Yesus. Kami mendengar bahwa Engkau akan datang ke kota kami. Kami mendengar bahwa Engkau banyak melakukan mujizat. Dan kami ingin sekali Engkau memberikan mujizat kepada kami. Lihat, orang kusta itu kulitnya seperti ini. Hari demi hari kulitnya semakin memburuk. Lama-kelamaan, tangan dan kakinya bisa putus karena penyakitnya itu membusuk semua tubuhnya. Dan pada zaman dahulu, sakit kusta itu dipercayai oleh karena penyakit kutukan. Tidak ada yang bisa sembuhkan. Ya, lalu orang-orang kusta ini akan berada di pinggir jalan, ataupun di hutan, atau di tempat-tempat yang jauh dari rumah orang. Kenapa? Karena orang-orang yang sakit kusta ini tidak boleh tinggal bersama dengan keluarganya, atau bertemu, atau berdekatan dengan orang-orang dimanapun mereka berada. Lihat, mereka hanya bisa duduk di pinggir jalan. Mereka menggaruk tubuh mereka. Nah, kalau sudah gatal, mereka mulai melumuri tubuh mereka dengan apa? Dengan debu. Aduh, gatal sekali. Gatal tubuhku ini. Lihat,
bercak-bercak seperti ini ada di tubuh mereka. Gatal sekali. Aduh, dan mereka sangat bau. Mereka tidak bisa mandi. Hanya debu-debu itulah yang dipakai untuk menghilangkan rasa gatal yang sangat gatal sekali. Nah, anak-anak bisa bayangkan bagaimana mereka pada saat bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka menundukkan kepala mereka. Lihat, 10 orang kusta ini. Tuhan Yesus, sembuhkan kami, sembuhkan kami. Lalu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yesus berkata, "Hai orang kusta, dengarkanlah. Sekarang pergilah engkau bertemu dengan imam di bait suci. Pada saat imam itu bertemu dengan kalian, maka sakit kusta kalian akan pulih kembali." Hore, kami akan pergi ke sana Tuhan Yesus. Kami akan pergi ke sana. Dan 10 orang kusta ini pun berlari. Dan mereka pergi ingin menunjukkan tubuh mereka kepada imam di sana. Lihat, pada saat Yesus berjalan kembali bersama dengan murid-muridnya untuk menemui orang-orang banyak, murid-murid Yesus mendengar ada yang memanggil lagi dari kejauhan. Yesus, Yesus. Siapa ya yang memanggil dari kejauhan? Yesus, Yesus. Pada saat Yesus melihat, oh, ternyata ada seorang yang datang menemui Yesus. Lihat, Yesus melihat, oh, engkau adalah orang yang sakit kusta tadi? Iya, Yesus, iya. Oh, tadi yang sakit kusta ada berapa anak-anak? Ada 10. Tapi kenapa yang datang cuma 1 orang? Kemana yang 9 lagi? Kata Yesus. Lalu orang ini katakan, 9 temanku sudah pergi Yesus. Tetapi aku mengingat engkau yang sudah menyembuhkan aku. Dan sekarang aku mau mengucapkan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dan sekarang tubuhku sudah kembali seperti semula. Dan kulitku indah, putih, bersih. Tidak seperti pada saat aku sakit kusta. Lalu Yesus katakan, iya anakku, engkau sudah sembuh. Maka engkau harus menjadi orang yang baik, orang yang setia kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus menasihatkan, kita harus mengucapkan terima kasih. Dari 10 orang kusta tadi, hanya 1 yang mengucapkan terima kasih. Yang 9 lagi sudah pergi. Oleh karena sangat gembira, dia lupa mengatakan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, pelajaran kita pada hari Sabat ini mengajarkan agar kita selalu mengucapkan terima kasih. Setiap hari orang tua memberikan yang baik kepada anak-anak. Ingat, apakah kalian ucapkan terima kasih? Nah, mulai Sabat ini, ingat, katakan terima kasih kepada orang tua, katakan terima kasih kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita, dan jangan pernah lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita kehidupan, sudah memberikan kita kesehatan. Nah, mengucapkan terima kasih kepada Yesus bisa melalui doa kita sehari-hari. Nah, anak-anak, ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur 30 ayat yang ke-12. Kita akan bersama-sama mendengarkan. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita agar kita selalu menaikkan syukur, ya. Menaikkan syukur bisa berupa pujian ataupun menyanyikan syukur dengan doa. Nah, anak-anak, demikian pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini, dan kita akan menutup pelajaran kita dengan menyanyikan apa? My God is so big. Ya, kita sama-sama bernyanyi. Ayo, dekat kemari.
suaranya harus kedengaran ya. Kita akan mulai ya. Kita akan mulai. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Bahasa Indonesia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tak ada yang tak dapat Dia buat. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tak dapat Dia buat. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tak ada yang tak dapat Dia buat. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita bersama dan sudah bernyanyi bersama. Semoga hari Sabat ini anak-anak diberkati oleh Tuhan dan kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Hai, selamat pagi, selamat hari Sabat anak-anak. Semoga anak-anaknya semua dalam keadaan sehat ya. Kita bersyukur kita masih bisa berbakti pada hari Sabat ini. Oke, pelajaran primary kita sudah pelajaran yang ke-8 dengan judul Menunggu dengan Sabar. Oke, pesan ceritanya adalah orang-orang dalam keluarga Allah menunggu dengan sabar bersama untuk Dia. Oke, ayat hafalannya terdapat di dalam Galatia 6 ayat 9. Sama-sama ya. Oke, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktu yang tepat kita akan menuai panen jika kita tidak menyerah. Oke, dihafalkan ya anak-anak. Oke, pernahkah anak-anak tinggal dalam rumah karena hujan berhari-hari, nggak bisa keluar, dan ketika berhenti maka tanahnya berlumpur? Nah, pernah nggak merasa atau mendengar ungkapan demam kabin? Itulah yang terjadi pada orang-orang di dalam ruangan untuk waktu yang lama. Mereka menjadi cemas dan gelisah. Nah, cerita kita tentang Nuh. Nuh itu sudah berada di dalam bahtera ya. Mereka sudah dalam bahtera dan malaikat Tuhan sudah menutup pintu bahtera. Dan mereka di dalam bahtera itu 7 hari tapi belum ada hujan. Jadi setelah 7 hari baru sesuatu terjadi, baru hujan mulai turun. Dan air di mana-mana, air semakin hari semakin naik. Hujan tidak berhenti-berhenti, hujan deras. Seperti Jakarta, kalau hujan deras berhari-hari langsung banjir. Nah, saat itu hujan terus, hujan turun terus, air mulai naik terus. Dan Nuh di dalam bahtera sudah mulai sibuk dengan hewan-hewan. Dia menenangkan hewan-hewan, memberi makan, membersihkan. Dan memang tidak mudah ya di dalam bahtera itu dengan binatang-binatang yang banyak. Nah, bahtera itu sudah mulai bergoyang-goyang di air bah yang sudah banyak. Jadi airnya sudah menutupi bumi. Dan mereka juga sudah sangat lelah, akhirnya beristirahat. Tapi air bah tetap terus naik. Nah, Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa Dia akan mengelilingi Nuh dengan malaikatnya. Tuhan akan menjaga karena ada tabut Tuhan yang bersama dengan Nuh supaya bahteranya tidak terbalik. Akhirnya setelah 40 hari akhirnya hujan berhenti, tapi air sudah memenuhi bumi.
hujan sudah berhenti. Dan Nuh dan keluarga berpikir, wah, sudah berhenti hujannya. Kira-kira kapan ya kita akan keluar? Tapi mereka belum bisa keluar karena air masih sangat tinggi, bahteranya masih bergoyang-goyang, ya. Lalu mereka di dalam perahu itu sekitar 5 bulan lagi. Mereka 5 bulan masih di dalam bahtera. Kemudian Tuhan membuat bahtera melayang ke tempat yang terlindung. Akhirnya di pegunungan Ararat lah bahtera itu berhenti di situ. Dia tidak terombang-ambing lagi. Kemudian ada hembusan angin yang mulai mengeringkan sisa-sisa banjir. Lalu 2,5 bulan kemudian Nuh dan keluarganya sudah bisa melihat, wow, sudah ada puncak gunung yang terlihat ya dekat bahtera. Berarti air sudah mulai surut. Nah, kemudian Nuh bilang, wah, kita sudah, berarti sekarang sudah 8 bulan kita sudah berada dalam bahtera ini. Nah, mereka pasti sudah bosan karena membersihkan hewan, memberi makan tiap hari, lalu semua pekerjaan tetap mereka lakukan. Tapi mereka melakukan tidak bersungut-sungut, sambil menunggu mereka tetap melakukan. Tapi mereka bilang, aduh, kapan kita akan keluar ke tanah yang kering lagi? Mereka sudah saling bertanya. Tapi kata Nuh, Tuhan akan menunjukkan kita. Ya, sabar ya, Nuh bilang terus berulang kali kepada keluarganya. Oke. Akhirnya untuk mengetahui kira-kira di luar sudah seberapa kering ya, Nuh mengirim burung gagak terbang keluar. Burung gagak diterbangkan supaya mau ngecek kira-kira di luar sudah kering. Tapi burung gagak itu kembali lagi, berarti di luar belum terlalu kering, belum ada pohon yang tumbuh karena burung gagak tidak bisa hinggap, jadi dia kembali lagi. Lalu kemudian Nuh mengirim lagi seekor burung merpati. Burung merpati ini juga balik lagi kepada Nuh karena dia tidak menemukan tempat untuk dia hinggap, jadi dia kembali lagi, berarti di luar belum juga terlalu kering, belum ada pohon. Nah, seminggu kemudian Nuh mengirim merpati lagi keluar. Nah, kali ini merpati itu kembali. Dia kembali bawa daun zaitun yang segar di mulutnya. Dia bawa daun, berarti sudah mulai ada tumbuhan, sudah mulai ada pohon. Karena dia sudah bawa daun. Lalu setelah seminggu, Nuh nunggu lagi seminggu, lalu Nuh keluarkan lagi merpati, dikirim keluar merpatinya. Dan kali ini merpatinya tidak kembali lagi. Berarti semuanya tanah di luar sudah kering dan burung merpati itu sudah menemukan pohon yang untuk dia hinggap. Nah, tapi untuk manusia belum bisa keluar karena kan seperti kita kalau habis banjir pasti waktu airnya sudah reda di luar masih berlumpur, jadi manusia belum bisa keluar. Makanya Nuh masih bersabar sampai lumpurnya kering dan juga menunggu malaikat Tuhan untuk membuka pintu bahtera, karena yang menutup malaikat kan, jadi mereka menunggu malaikat juga yang akan membuka pintunya. Akhirnya setelah malaikat Tuhan datang membuka pintu bahtera, mereka sangat senang sekali. Nuh dan keluarganya sudah menunggu lama. Mereka melihat janji Tuhan sudah digenapi dan sekarang mereka bisa keluar. Ya, kita juga sedang menunggu janji Tuhan untuk digenapi. Dalam Filipi 3 ayat 20 mengatakan bahwa kewarganegaraan kita ada di surga dan kami dengan sabar menunggu seorang juru selamat dari sana, Tuhan Yesus Kristus. Sepertinya kita sudah lama menunggu, bukan? Tuhan telah memberikan kita keluarga dan teman-teman Kristen
untuk membantu kita sambil menantikan kedatangan Tuhan. Dia juga memberi kita pekerjaan untuk dilakukan. Jadi sambil menunggu kita punya pekerjaan yang kita lakukan ya. Nuh dan keluarganya sangat bersyukur, dan kita juga harus bersyukur karena Tuhan menyertai kita selalu sambil menunggu kedatangan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kita keluarga, teman-teman yang akan saling memberi support, membantu kita sambil kita menantikan kedatangan Tuhan ya. Anak-anak, dalam situasi saat ini anak-anak harus tetap sabar, harus tetap kuat, dan harus tetap terus berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kiranya cerita ini boleh memberi kita kekuatan ya di masa pandemi ini. Demikian cerita kita, terima kasih. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Terima kasih. It's me, our Lord, standing in the need of praise. It's me, our Lord, standing in the need of praise. Not my mother, not my father, but it's me, our Lord, standing in the need of praise. Not my sister, not my brother, but it's me, our Lord, standing in the need of praise. It's me, our Lord, standing in the need of praise. It's me, our Lord, standing in the need of praise. Not my mother, not my father, but it's me, our Lord, standing in the need of praise. Not my sister, not my brother, but it's me, our Lord, standing in the need of praise. It's me, our Lord, standing in the need of praise. It's me, our Lord, standing in the need of praise. Not my mother, not my father, but it's me, our Lord, standing in the need of praise. Not my sister, not my brother, but it's me, our Lord, standing in the need of praise. Standing in the need of praise. Standing in the need of praise. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sekarang kita sudah selesai sekolah sahabat ini ya Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, dan ampunkan dosa-dosa kami ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita. Terima kasih untuk semua partisipan yang sudah berpartisipasi pada sahabat hari ini. Terima kasih juga untuk semua anak-anak yang sudah menyaksikan sekolah sahabat kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa sahabat depan.